Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Di dalam ajaran Islam ada satu hal yang dititik tekankan dan memiliki ruang yang cukup, yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tanpa jiwa, tanpa tubuh yang sehat, maka kita tidak bisa menjalankan ajaran agama itu dengan maksimal. Kita tidak bisa menjalankan ibadah itu dengan khusyuk dan tenang. Imam Syatibi di dalam kitabnya Fi Ushulil Ahkam mengatakan bahwa tujuan dari hadirnya agama itu sejalan dengan prinsip maqasidus syariah untuk memelihara dan menjaga 5 hal. Yang pertama adalah menjaga agama yang dikenal dengan hifzuddin. Hifzun nafas, menjaga jiwa. Hifzul akal, menjaga akal. Hifzun nasal, menjaga keturunan. Dan hifzul mal, menjaga harta benda. Semuanya itu memiliki 3 level yang berbeda. Ada level yang paling tinggi namanya darurat atau daruriyah. Level yang kedua adalah kebutuhan yang disebut dengan hajiyat, dan level terakhir ada namanya pelengkap yang disebut dengan tahsiniyat. Nah, kaitannya dengan hifzun nafas. Bagaimana cara kita menjaga jiwa kita? Kali ini saya akan bahas tentang hifzun nafas, memelihara jiwa, nafas, kehidupan kita. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh adalah bagian dari bentuk menjalankan tujuan agama, yaitu hifzun nafas. Kenapa? Karena kesehatan adalah modal pokok di dalam mencapai tujuan kehadiran agama. Menjaga jiwa di sini tidak hanya menjaga jiwa pribadi kita sendiri, tetapi juga jiwa seluruh makhluk, menjaga nyawa orang banyak, menghidupkan manusia. Karena itu Islam itu adalah ajaran yang menghidupkan manusia, bukan ajaran yang mematikan manusia. Tentu tidak sejalan dengan prinsip yang digaungkan oleh orang-orang terorisme untuk mematikan manusia dan sebagainya. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip maqasidus syariah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'ah, maka seakan dia telah membunuh nyawa manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, tetapi sebaliknya barang siapa yang menghidupkan nyawa manusia, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seakan dia telah menghidupkan nyawa manusia seluruhnya. Dalam kasus corona saat ini, salah satu cara kita untuk membangun atau menghidupkan nyawa manusia itu adalah diam di rumah dan menjaga kesehatan. Dan ini terhitung sebagai jihad. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa dan jiwa orang banyak. Tetapi sebaliknya, kalau kita keluyuran, keluar dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan fatwa dari fatwa-fatwa para ulama, di tengah virus yang melanda semua negara saat ini, tentu kita ketahui bahwa virus ini apalagi tidak mengenal tidak pandang bulu, ras, agama, suku, kaya, miskin, tua, muda, terkenal, tidak terkenal, bisa jadi terkena. Dan apabila kita tidak mengindahkan hal itu, berarti sama halnya dengan kita membunuh seluruh manusia. Bagaimana misalnya kalau kita keluar, kemudian ia tertular dari kita, kemudian dia pulang bertemu dengan istri dan anaknya, kemudian anaknya pun ikut tertular, istrinya pun ikut tertular hingga sakit dan terbunuh. Betapa besar dosa yang kita pikul dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kita tidak mengindahkan dari tujuan dari kehadiran agama itu sendiri. Menjaga kesehatan dan kebugaran secara bersama-sama saat ini dalam kondisi virus corona adalah bentuk amal saleh yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyangkut hajat orang banyak. Disinilah diuji nilai keimanan dan keagamaan kita.
Apakah keimanan kita itu hanya untuk urusan pribadi semata? Atau nilai keimanan dan keagamaan kita itu menjadi nilai nyata di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita acuh tak acuh dengan urusan orang lain, tidak peduli orang itu mau mati apa tidak, mau sakit apa tidak? Na'udzubillah min zalik. Karena itu kemudian himbauan pemerintah di tengah wabah yang terjadi saat ini untuk diam di rumah, ibadah di rumah, kerja di rumah adalah wajib untuk kita taati bersama. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, seorang mantan mufti Mesir, mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang tidak menaati perintah pemerintah di tengah wabah saat ini. Karena itu kemudian kaitannya dengan kesehatan. Di dalam khazanah Islam kaitannya dengan kesehatan ini dikenal dua istilah. Yang pertama adalah as-sihah dan yang kedua adalah al-afiyah. As-sihah ini adalah kaitannya dengan kesehatan berupa fisik kita. Sedangkan al-afiyah adalah kesehatan yang berupa jiwa kita. Dua-duanya adalah hal yang harus dijaga. Di dalam Islam dilarang kita menyakiti diri kita sendiri. Di dalam Islam dilarang untuk kita bunuh diri. Di Islam juga kita dilarang untuk mengatakan ini tubuh saya mau mati apa tidak, saya mau ngapain apa tidak peduli. Ini dilarang di dalam ajaran agama, karena di dalam Al-Quran mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsin. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, tetapi perbaikilah atau berbuat baik tentang dirimu. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita? Yang pertama, cara menjaga kesehatan berupa as-sihah, yaitu berupa fisik kita. Ada 3 cara kurang lebih. Yang pertama adalah menjaga taharah. Taharah artinya kesucian seluruh dan sekujur tubuh kita. Tempat tinggal, pakaian kita. Ulama seperti Al-Imam As-Suyuti dan juga Abdul Hamid Al-Qudat menyatakan di dalam Islam menjaga kebersihan dan kesucian itu adalah bagian dari qurbat. Bagian dari ta'abbudi yang merupakan kewajiban. Kenapa? Karena kita tidak bisa sholat tanpa bersuci. Tidak sah sholat seseorang bighairi tahurin, katanya, tanpa bersuci. Di dalam redaksi yang lain dikatakan at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah sebagian dari keimanan. Cara yang kedua adalah menjaga pola makan kita. Diajarkan di dalam Al-Quran makan makanan yang halal, halalan thayyibah, halal dan baik. Halal di sini meliputi 2 hal. Halal dari segi zatnya, dan yang kedua adalah halal dari cara mendapatkannya. Kemudian selanjutnya adalah dengan berolahraga. Di dalam hadis dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan umatnya, pengikutnya untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara memanah, dengan cara berenang, dengan cara berlari dan lain sebagainya. Karena disebutkan di dalam hadis al-mu'minul qawiyyu, mu'min yang kuat itu, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minul dha'if, daripada mu'min yang lemah. Kemudian selanjutnya, selain dari kita memperhatikan kesehatan dari aspek fisik lahiriah kita, ada juga yang tak kalah penting untuk kita jaga sebagai bentuk upaya hifdzun nafas adalah al-afiyah, menjaga jiwa kita. Kalau di dalam fisik kita membutuhkan nutrisi berupa makanan yang sehat, olahraga yang baik, di jiwa kita juga membutuhkan nutrisi untuk menghidupkan supaya jiwa kita itu memiliki ketenangan dan semangat. Di dalam ajaran agama kita diajarkan dengan beberapa cara. Pertama adalah beribadah kepada Allah. Semakin banyak orang itu ibadah, semakin terasa jiwanya. Karena itu kemudian orang yang rajin beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu akan memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua adalah berzikir, yaitu mengingat Allah. Hal ini diajarkan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ingin tenang itu maka berzikir kepada Allah. Ketenangan saat ini adalah nilai yang paling mahal, yang paling banyak dicari oleh umat manusia. Dengan berbagai cara, baik dengan cara yang dihalalkan maupun yang diharamkan, mereka tempuh untuk bisa hidup tenang, untuk bisa tidur dengan nyenyak. Dan di dalam ajaran agama kita diajarkan salah satu cara kita tenang itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Dengan kita
berzikir kepada Allah akan melahirkan ketenangan. Dan ketenangan ini akan memancarkan optimisme, ketenangan, dan aura positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah ikhlas, berhusnuzon, bersyukur, dan menjaga hati. Menjaga hati kita adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan batiniah kita. Dua hal ini yang harus kita jaga, aspek fisik, lahir, dan juga aspek batin yang harus menjadi prioritas kita bersama. Dan mudah-mudahan virus yang saat ini melanda seluruh warga dunia, termasuk bangsa Indonesia, diberikan kesehatan dan kita bisa melaluinya dengan segera mungkin dan diberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.